Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pagi itu, Subang diselimuti mendung yang pekat. Awan kelabu menggantung rendah seolah turut merasakan kepedihan warga yang baru saja dilanda banjir bandang. Jalanan basah, pepohonan berguguran, dan lumpur masih membekas di banyak sudut desa. Di lapangan kecil dekat masjid kampung, 3 truk besar berwarna putih sudah terparkir rapi. Di dalamnya tersusun bantuan kemanusiaan, beras, mie instan, tikar, pakaian bersih, selimut, susu bayi, dan air mineral. Kang Dedi, pria parubaya yang dikenal sebagai tokoh masyarakat sekaligus mantan pejabat daerah, berdiri di depan truk-truk itu. Ia mengenakan jaket coklat tua, celana lapangan, dan sepatu bot yang sudah kusam. Wajahnya serius namun teduh. Tangannya memegang daftar logistik yang tadi malam disusun bersama relawan. Di sekelilingnya, para pemuda dan relawan bersiap, mengecek ulang barang-barang dan menyusun strategi perjalanan. Tujuan mereka, Desa Cidahu, sebuah daerah terpencil di perbatasan Subang Karawang yang hingga kini belum tersentuh bantuan karena akses terputus akibat jembatan utama amblas. Cidahu belum dapat bantuan sama sekali. Kang, ujar Ilham, relawan muda yang sejak awal mendampingi Kang Dedi. Makanya kita harus cepat sampai. Mereka butuh bukan cuma makanan, tapi rasa bahwa mereka tidak sendiri, jawab Kang Dedi sambil menepuk bahu Ilham. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari posko informasi di Karawang. Kang, di perbatasan ada pemeriksaan ketat. Banyak truk disuruh putar balik. Kang Dedi membaca pesan itu tanpa ekspresi panik. Ia menatap langit sejenak, lalu berkata pelan tapi tegas. Kita enggak bawa yang salah. Kita cuma bawa harapan. Terus jalan. Tak lama kemudian, mesin truk dinyalakan. Suara diesel menderu bersahut-sahutan, menembus kesunyian pagi. Para relawan naik ke kendaraan masing-masing. Sebelum naik ke truk utama, Kang Dedi menengok ke belakang, ke arah warga yang ikut mengantar dengan doa dan tatapan penuh harap. Ia mengangkat tangan, memberi salam. Langkah itu bukan sekadar perjalanan fisik. Ini adalah niat, tekad, dan keberanian untuk menembus birokrasi dan kemungkinan ancaman di tengah jalan. Dan meski langit tampak seolah hendak menangis, mereka tetap melaju. Karena kadang, yang paling dibutuhkan oleh rakyat kecil bukan janji atau pidato, melainkan satu truk kebaikan yang datang tepat saat harapan hampir padam. Langit belum sepenuhnya cerah ketika iring-iringan truk bantuan mendekati perbatasan Subang Karawang. Jalanan mulai ramai oleh kendaraan yang tersendat. Beberapa mobil terlihat berhenti mendadak. Dan di kejauhan tampak barisan polisi berseragam lengkap berdiri di bawah tenda darurat. Palang jalan dipasang melintang, dan beberapa petugas menghentikan kendaraan satu persatu untuk pemeriksaan. Kang Dedi menurunkan kaca jendela truk utama. Wajahnya tetap tenang, meskipun dari jauh sudah terlihat suasana tidak biasa. Tak lama, seorang petugas berpakaian dinas menghampiri. Raut wajahnya kaku, matanya tajam mengamati isi truk. Selamat pagi. Mohon tunjukkan surat pengantar distribusi bantuan, katanya singkat. Ilham yang duduk di sebelah Kang Dedi, segera menyerahkan dokumen dari posko relawan. Namun, setelah dibaca, polisi itu menggeleng. Ini tidak cukup. Harus ada surat izin resmi dari Dinas Sosial dan otoritas kabupaten. Distribusi mandiri seperti ini bisa dikategorikan sebagai pengiriman liar. Kang Dedi menatapnya, bingung namun tetap sopan. Pak, ini bantuan darurat untuk Desa Cidahu. Di sana belum ada satupun bantuan masuk. Kami hanya ingin menyalurkan ke warga yang butuh. Namun petugas itu tak bergeming. Perintahnya jelas. Semua truk harus diperiksa dan divalidasi ulang. Tidak boleh sembarangan masuk daerah terdampak. Sementara itu, warga yang melintas mulai memperhatikan. Sebagian mengenali Kang Dedi, dan mulai berkumpul, bertanya-tanya apa yang terjadi. Bisik-bisik terdengar, beberapa merekam dengan ponsel. Loh,
Itu Kang Dedi ya? Kenapa ditahan? Itu kan bantuan. Suasana mulai memanas. Beberapa relawan turun dari truk, mencoba menenangkan massa. Namun polisi tetap bersikeras. Salah satu truk bahkan diminta parkir ke pinggir untuk dibuka dan diperiksa satu persatu. Kang Dedi menoleh ke belakang. Matanya menyapu satu persatu wajah relawan yang mulai gusar. Ia tahu, jika situasi dibiarkan, bisa berujung pada ketegangan besar. Tapi di sisi lain, ia juga merasa ada sesuatu yang janggal. Pemeriksaan ini terlalu berlebihan, seolah ada alasan lain di baliknya. Akhirnya ia berkata, tenang tapi tegas. Kami tidak menentang aturan. Tapi kami juga tidak bisa diam kalau warga dibiarkan kelaparan karena prosedur yang tak masuk akal. Namun sebelum ia mendapat jawaban, sebuah mobil gelap berhenti di sisi jalan. Seorang pria berseragam tanpa nama keluar dan berjalan ke arah petugas. Mereka berbicara pelan, tapi cukup lama. Setelah itu, barulah satu truk diizinkan lewat, sementara dua lainnya tetap ditahan. Hujan mulai turun pelan, membasahi bahu jalan. Truk pertama bergerak perlahan ke arah Cidahu, sementara yang lain hanya bisa menunggu. Di balik tirai air hujan dan keheningan jalan, terasa bahwa ini bukan sekadar soal dokumen. Ada sesuatu yang lebih besar sedang bermain di balik layar. Langit yang kelabu kini berganti dengan hujan deras. Air mengguyur aspal perbatasan, menambah ketegangan suasana. Dua truk bantuan milik Kang Dedi masih tertahan di pinggir jalan. Para relawan mulai kebasahan. Sebagian berteduh di bawah terpal yang dipasang seadanya. Suara air hujan dan klakson kendaraan dari belakang menambah kesemrawutan pagi itu. Di sisi jalan, Kang Dedi berdiri menatap truk utama yang sudah lebih dulu diizinkan lewat. Namun, ada satu hal yang tak luput dari perhatiannya. Sebuah mobil hitam tanpa plat nomor melaju perlahan, membuntuti truk tersebut. Ia mengerutkan dahi. Itu mobil siapa? Gumamnya pelan. Tak menunggu lama, Kang Dedi mendekati mobil patroli yang sebelumnya digunakan polisi untuk berkoordinasi. Ia ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengapa hanya satu truk yang diberi izin lewat, sementara dua lainnya ditahan tanpa kejelasan. Namun, saat ia tiba, petugas yang sebelumnya bicara dengannya sudah tidak ada. Sebagai gantinya, seorang pria berseragam loreng hijau coklat keluar dari dalam mobil, tampak berbeda dari petugas resmi. Tak ada papan nama, tak ada tanda unit. Wajahnya tenang, tapi ekspresinya keras. Ia mengulurkan tangan. Saya Tony, koordinasi keamanan logistik wilayah. Kang Dedi menyambut jabatan tangan itu, namun tetap waspada. Saya Dedi. Kami hanya ingin antar bantuan ke warga yang terisolasi. Tapi makin kesini, justru makin banyak yang aneh. Kami relawan, bukan penyelundup. Tony tersenyum datar. Kami hanya menjaga ketertiban, Kang. Banyak bantuan liar yang tidak terdata dan berujung jadi celah untuk penyalahgunaan. Kami tidak ingin ada permainan. Jawaban itu terdengar wajar di permukaan, namun nada bicaranya menyiratkan tekanan. Seolah-olah bantuan yang tidak melalui jalur tertentu dianggap membahayakan kepentingan mereka. Kang Dedi mulai menangkap sinyal. Ini bukan sekadar soal prosedur administrasi. Kalau benar kalian jaga ketertiban, ujar Kang Dedi sambil menatap lurus, mengapa mobil hitam tanpa plat bisa ikut iring-iringan kami? Itu mobil siapa? Tony tampak terkejut sesaat, lalu menjawab dengan datar, itu bagian dari pengawasan. Namun Kang Dedi tahu, itu bukan jawaban jujur. Ia makin curiga bahwa distribusi bantuan bukan hanya sedang diawasi, tapi juga sedang dimainkan oleh pihak tertentu. Mobil misterius, prosedur berbelit, dan penahanan yang tak masuk akal. Semuanya seperti potongan teka-teki yang sedang mengarah pada satu kenyataan. Ada pihak yang mengendalikan jalur bantuan secara sepihak. Saat Kang Dedi kembali ke relawan, ia tak bicara sepatah kata pun. Ia hanya menatap jauh ke arah truk yang telah pergi. Matanya tajam. Ia tahu, bantuan bukan lagi sekadar urusan kemanusiaan. Ada kepentingan besar yang menungganginya. Dan jika dibiarkan, warga yang paling membutuhkan akan jadi korban dari sistem yang rusak. Truk pertama yang membawa sebagian logistik, akhirnya tiba di desa Cidahu saat sore menjelang. Jalan yang dilalui penuh kubangan. Beberapa jembatan darurat dibangun dari batang kelapa dan papan-papan lebar. Hujan belum juga reda,
menambah sulitnya perjalanan. Namun begitu truk itu masuk area desa, suasana berubah drastis. Warga yang telah menunggu sejak pagi berlarian keluar rumah. Anak-anak, ibu-ibu, dan para lansia berbondong menyambut dengan wajah penuh harap. Mata mereka berkaca-kaca melihat karung beras, dus mie instan, dan kotak air mineral diturunkan satu persatu. Beberapa ibu langsung memeluk relawan, bahkan ada yang menangis sambil mengucap syukur. Alhamdulillah, akhirnya datang juga bantuan. Namun, di tengah haru itu, Kang Dedi memperhatikan sesuatu yang mengganggu. Di tikungan masuk desa, mobil hitam misterius yang tadi membuntuti truk ini berhenti. Mesinnya masih menyala. Tak seorang pun keluar. Tapi kehadirannya seperti bayangan kelam yang mengintai dari kejauhan. Sore berganti malam. Bantuan dibagi ke posko darurat dan musola yang dijadikan tempat distribusi. Saat para relawan beristirahat, seorang pria tua mendekati Kang Dedi. Ia mengenakan sarung dan kaos lusuh. Tubuhnya kurus namun matanya tajam. "Kang," bisiknya, "saya dengar ada yang marah karena bantuan ini datang dari luar." Kang Dedi menoleh cepat. "Siapa?" Pria itu menunduk. Suaranya makin lirih. "Kami nggak tahu pasti. Tapi beberapa hari lalu ada orang datang dari kota. Bilang kalau desa yang nggak patuh sistem, bisa diputus jalur distribusinya. Listrik, logistik, bahkan jalan bisa ditutup. Jadi warga takut nerima bantuan dari orang yang bukan bagian koordinasi." Malam itu, ketika hujan makin deras dan listrik desa padam, dua pria tak dikenal datang ke posko. Mereka tak membawa tanda pengenal, tak bersikap kasar. Namun sorot mata mereka tajam dan dingin. Salah satunya memandangi tumpukan bantuan dan berkata, "Kang Dedi, ya, kami cuma mau bilang, jangan sembarangan masuk jalur yang bukan milik sendiri." Kang Dedi berdiri dari duduknya. Suaranya tenang, tapi penuh tekanan. "Bantuan ini buat warga yang kelaparan. Saya tidak butuh izin dari siapapun untuk menyelamatkan nyawa." Pria itu tersenyum samar. "Kang bisa idealis. Tapi kami tahu sistemnya. Yang gak ikut aturan, bisa hilang bantuannya. Atau malah Kang sendiri yang disalahkan nanti." Setelah berkata begitu, mereka pergi ke arah mobil hitam dan hilang dalam gelap. Hujan masih mengguyur malam itu, dan di kejauhan, petir menyambar langit yang muram. Kang Dedi berdiri lama di bawah atap posko. Di depannya, anak-anak tidur berdesakan di tikar lusuh, memeluk selimut yang baru dibagikan. Ia mengepalkan tangan. Ini bukan sekadar hujan atau logistik. Ini adalah medan tempur diam-diam. Antara kebaikan yang jujur melawan sistem yang dibangun dari rasa takut dan kepentingan gelap. Dan ia tahu, jika ingin bantuan berikutnya sampai, ia harus menghadapi bukan hanya jalan rusak, tetapi juga tembok kekuasaan yang tak terlihat. Pagi belum sepenuhnya terang ketika rombongan lain tiba di Cidahu. Kali ini bukan dari relawan, melainkan dari kelompok yang menyebut diri sebagai Tim Koordinasi Distribusi Bantuan Daerah. Pemimpinnya adalah seorang pria muda berpenampilan rapi bernama Dika. Ia datang dengan mobil SUV mewah, diikuti beberapa kendaraan lain yang membawa spanduk pemerintah dan seragam serba baru. "Maaf Kang Dedi," ucap Dika sambil tersenyum, "bantuan yang Kang bawa kemarin itu belum terdata. Semua distribusi harus melewati kami." Nada bicaranya sopan, tapi di balik itu ada aroma kekuasaan yang menekan. Kang Dedi menatapnya tajam. Kalau niatnya membantu, kenapa harus diatur-atur sedemikian rupa? Warga kemarin sudah kelaparan. Dika tertawa kecil. "Kami ini sistem, Kang. Di balik logistik ada biaya, ada proses, ada hierarki. Gak bisa seenaknya orang masuk kasih bantuan tanpa koordinasi." Warga yang mendengar mulai resah. Mereka merasa heran, mengapa bantuan yang datang dengan niat baik justru dipermasalahkan? Saat itulah Kang Dedi berdiri di hadapan mereka. Ia bicara lantang di tengah lapangan yang masih becek oleh hujan semalam. "Saudara-saudara, ini bukan tentang saya. Ini tentang kalian yang dijadikan korban sistem yang mempersulit. Kita tidak sedang bicara politik, tapi soal kemanusiaan." Di saat bersamaan, Komisaris Rudi, seorang perwira polisi yang selama ini dikenal bersih, datang membawa surat perintah penangkapan. Ia mengumumkan bahwa ada jaringan penyelewengan bantuan di bawah kendali orang bernama Pak Jatmiko,
Pejabat daerah yang diam-diam menjadikan bencana sebagai ladang proyek. Dika tak bisa berkata-kata. Ia diamankan di tengah keterkejutan warga. Tapi bagi Kang Dedi, ini baru awal dari jaringan yang lebih luas. Setelah penangkapan Dika, 2 truk bantuan yang sebelumnya ditahan akhirnya diberi izin melanjutkan perjalanan. Langit mulai cerah, seolah ikut memberi restu atas perjuangan panjang yang telah dilalui. Jalan menuju desa Cidahu masih licin dan terjal. Tapi semangat para relawan dan sopir truk kini jauh lebih ringan. Sesampainya di desa, suara klakson menggema, disambut sorak-sorai warga yang telah menunggu. Anak-anak berlarian, para ibu tersenyum haru, dan para lelaki bahu-membahu menurunkan logistik. Truk-truk itu tak hanya membawa makanan, tapi juga rasa keadilan yang selama ini tertahan di balik dinding birokrasi. Namun drama belum benar-benar usai. Tak lama setelah distribusi dimulai, mobil mewah milik Pak Jatmiko, pejabat daerah yang disebut sebagai dalang utama, muncul di jalan desa. Ia turun dengan senyum ramah yang dipaksakan. Semua ini cuma miskomunikasi. Saya minta maaf jika ada kesalahpahaman, ujarnya kepada warga. Tapi Kang Dedi sudah berdiri menantinya. Ini bukan soal miskomunikasi, Pak, ujarnya tegas. Ini soal nyawa yang kalian tunda selamat karena ego kekuasaan. Warga bukan pion dalam permainan. Warga yang selama ini diam, kini mulai bersuara. Suara protes, dukungan, dan keberanian yang selama ini ditekan perlahan meletup. Komisaris Rudi pun tampil ke depan dan secara resmi menyatakan Pak Jatmiko sebagai tersangka. Sorak warga membahana, bukan karena balas dendam, tapi karena keadilan akhirnya bersuara. Di tengah tangis haru seorang ibu yang memeluk anaknya sambil berkata, "Alhamdulillah. Allah kirim orang jujur buat kami." Kang Dedi berdiri diam, menatap jauh ke arah bukit dan jalanan yang tadi ia lalui. Perjuangan ini belum selesai. Tapi satu jejak keberanian telah ditinggalkan. Dan dari satu jejak itu, 1000 suara akhirnya berani bicara.